Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua pada pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Ya, pada minggu kemarin kita sudah berkenalan ya, sudah berkati saya, dan sekarang kita mulai minggu ini mulai belajar ya. Pelajaran kita hari ini adalah matematika yang kalian sudah siap untuk mendengarkannya, untuk melihatnya, untuk mencatatnya. Ya, mari disiapkan bukunya, buku catatan, buku tugas ya, yang kalian bisa merangkum, mencatat apa yang materi pada pagi hari ini disampaikan. Ya anak-anak, bagaimana, sudah siap kan? Kalian sudah mandi, sudah siap untuk belajar? Kita mulai, kita belajar dengan matematika kelas 7 bersama Bu Murni. Ya, kemarin kita sudah perkenalan ya. Ya, sudah siap kan? Yuk kita mulai dengan bab 1 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Anak-anak saya yakin sudah tahu ya. Di SD mungkin sudah pernah disampaikan materi oleh Bapak Ibu gurumu dari SD. Saya hanya mengulangi saja untuk mengingatkan saja supaya kalian tidak lupa lagi pada materi-materi yang telah kamu terima di SD dulu. Kita mulai dengan bilangan bulat. Ya, bab 1 yaitu bilangan bulat. Pengertiannya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu dapat digambarkan dengan garis bilangan, yaitu ada garis, kemudian ada titik-titiknya, yang terdiri dari urutan bilangannya, yaitu ada bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif, itu merupakan bilangan bulat. Dan terdiri dari bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Kalau bilangan negatif adalah bilangan yang dimulai dari tak terhingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan selanjutnya. Kemudian ada bilangan 0. Nah, bilangan bulat positif ini disebut juga dengan bilangan asli, yang nanti kita akan mengingat lagi bilangan-bilangan yang ada pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan. Ya, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan satu yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah ini simbolnya apa? Ya, betul, simbolnya adalah C. Bilangannya terdiri dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya. Yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli simbolnya apa? Ya, simbolnya adalah A. Dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Kemudian bilangan genap, simbolnya apa? Simbolnya adalah G. G dimulai, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Misalkan ini 2, 4, 6, 8, 10, dan selanjutnya. Kalau bilangan ganjil, simbolnya apa? Simbolnya adalah J. J, diambil ini J. Yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2, atau kalau dibagi 2 dia akan bersisa. Misalkan 1, 3, 5, 7, 9, dan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah bilangan prima. Bilangan prima simbolnya apa? Yaitu simbolnya P. Bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, ini adalah bilangan prima. Bilangan prima itu misalnya di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Satu-satunya bilangan prima yang genap hanya 2 ini, yang lain ganjil. Ini sudah di SD juga sudah diberikan ya. Ya, masih ingat kan? Ya, lanjut. Sekarang operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan berlaku ini A tambah B sama dengan B tambah A. A dikurangi B sama dengan A tambah negatif B. Jadi sama dengan ditambah tapi negatif. Negatif A tambah negatif B itu negatif tapi bertambah banyak. Jadi negatif A tambah B. Sedangkan kalau A dikurangi negatif B, ini karena negatif-negatif menjadi tambah, menjadi positif. A tambah B. Contohnya ini misalkan 4 tambah 3, 7.
ya. 6 dikurangi 4 ini sama dengan 6 ditambah negatif, jadi penjumlahan dengan negatif. 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2. Negatif 3 tambah negatif 2 jadi negatif tapi bertambah, negatif 3 tambah 2 jadi negatif 5. 9 dikurangi negatif 5 karena negatif menjadi positif, dari 9 tambah 5 yaitu 14. Paham? Iya, lanjut. Ya, sekarang yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 3 kali. Sehingga berlaku A kali B sama dengan AB. A kali negatif B itu negatif AB. Negatif A kali B negatif AB. Negatif A kali negatif B positif AB. Jadi kalau positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama hasilnya positif, tandanya sama ya. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Contohnya misalkan ini 5 kali 6 30. Ini 4 kali negatif 7, positif kali negatif negatif. Negatif 3 kali 4, negatif kali positif negatif. Negatif 6 kali negatif 7, negatif kali negatif positif. Begitu ya. Lanjut. Sekarang yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan berlaku A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah B tambah C yang dalam kurung AB. Misalnya 4 tambah 5 tambah 6. Ini bisa di kurungnya digeser menjadi 4 tambah 5 yang dihitung dulu tambah 6. Berarti ini yang di dalam kurung dihitung dulu. Ini berarti penjumlahnya 4 ditambah 11. Kalau ini 9 ditambah 6, hasilnya sama nanti 15. Begitu juga berlaku untuk perkalian ya. Perkalian jadi A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. 4 kali 5 kali 6 yang dalam kurung ini 5 kali 6 sama dengan 4 kali 5 kali 6. Berarti ini 4 kali 30 sama dengan 20 kali 6 hasilnya 20. 120 maksud saya. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan ya, itu A kali B tambah C hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi misalkan 2 kali 3 tambah 4 ini bisa disebar menjadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Jadi hasilnya nanti 2 kali 7, kalau ini hasilnya 6 tambah 8, 14. Demikian juga untuk operasi perkalian terhadap pengurangan. Jadi A kali B kurangi C hasilnya adalah A kali B dikurangi A kali C. 5 kali 7 dikurangi 6 menjadi 5 kali 7 dikurangi 5 kali 6. Kalau ini 5 kali 1 sama dengan 35 dikurangi 30 hasilnya 5. Ya, lanjut. Sekarang pembagiannya. Pembagian. Ya. Sekarang pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya 30 dibagi 5 sama dengan 30 kali 1/5. 1/5 ini merupakan inverse, kebalikan dari 5. Jadi sama dengan 6. Sehingga pada pembagian berlaku A dibagi B itu A per B. A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Negatif A dibagi B sama dengan negatif A dibagi B, negatif A per B. Negatif A dibagi negatif B hasilnya positif A per B. Ini sama dengan perkalian ya. Jadi kalau positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi tandanya itu sama, hasilnya positif, tandanya sama ini.
Kalau tandanya berbeda yang dibagi hasilnya negatif, tandanya berbeda hasilnya negatif. Begitu ya. Ya, lanjutkan dengan sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif bahwa A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi dibolak-balik sama kalau di jumlah itu ya. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Ini hasilnya akan sama. Demikian juga pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Jadi 4 kali 8 sama dengan 8 kali 4, sama hasilnya. Ya, demikian dulu anak-anak materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa buka buku paket atau bisa buka di media yang lain, YouTube atau Google atau apa yang mungkin akan membuat kamu semakin paham dengan materi yang saya berikan. Ya, demikian anak-anak. Jika ada kekurangan atau salah saya dalam berkata, mohon dimaafkan. Untuk tugasnya kalian bisa buka di LMS, nanti yang saya berikan tugas pada lembar materi yang terakhir. Dengan melihat video ini diharapkan kalian bisa memahami apa yang materi saya sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.